Sekolah minggu paling Yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahut, sekolah minggu paling Yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu semuanya. Wah, semuanya bersuka cita ya. Kayak kakak juga bersuka cita. Karena apa? Karena ini hari minggu, waktunya kita bertemu secara virtual karena kita masih ada pandemi COVID-19. Tapi tidak mengurangi rasa bahagia kita di hari ini. Tapi rasanya nggak asik ya kalau kakak memuji nama Tuhan cuman sendiri ya. Gimana kalau kita panggil kakak-kakak guru sekolah minggunya? Cara panggilnya kita panggil dengan kata-kata halo kakak-kakak guru sekolah minggu. Sepakat? Ada yang belum jawab, sepakat nggak? Sepakat ya? 1, 2, 3. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu. Hai. Tapi kok kakaknya cuma bertiga ya? Kayaknya bakal ada lagi nih yang datang. Kita panggil dengan kata-kata hai kakak-kakak guru sekolah minggu. Siap adik-adik? 1, 2, 3. Hai kakak-kakak guru sekolah minggu. Halo. Wow, kita sudah ngumpul di sini. Semuanya bersuka cita. Yuk kita kasih senyum dulu. Coba adik-adik dari rumah senyum dengan lebar. Ayo senyum. Yang masih mewek-mewek, yang masih bete, hilangin dulu betenya. Senyum yang lebar. Cheese. Wow, sekarang kita lihat ya kakak guru sekolah minggunya senyum. Kakak-kakak guru sekolah minggu senyumnya. Semuanya bersuka cita minggu ini dengan tema Marlasni Rohamahamu, yang artinya bersuka citalah kamu. Oleh karena itu sepanjang ibadah ini kita harus terus bersuka cita. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Yuk semuanya berdiri. Udah pada berdiri semua belum? Ayo yang masih duduk berdiri yuk. Ya, kita bernyanyi sukacitaku. Sukacitaku sejak berjumpa Yesus.
untuk memulai ibadah hari ini, kita saat teduh dengan menyanyikan lagu Mari Masuk. Luar biasa yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Hingga pagi ini kami boleh bertemu dengan adik-adik sekolah minggu kami, bertemu dengan kakak guru sekolah minggu kami untuk melakukan ibadah online. Bapak, kami tahu walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing dan kakak-kakak guru sekolah minggunya berada di gereja, tapi kami yakin dan percaya sukacita minggu tidak terkurang di dalam kehidupan kami. Sukacita penuh ada selalu di dalam kehidupan kami, Bapak. Bapak, Engkau sertai ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hingga apa yang kami nyanyikan hari ini, apa yang kami puji-pujikan, itu semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu saja, Bapak. Bapak, kami juga selalu berdoa untuk bumi kami ini. Pandemi COVID-19 masih terus ada, Bapak. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan kami kesehatan yang luar biasa, Bapak. Ingatkan kami terus untuk menjaga kesehatan, dan kami boleh terus sehat-sehat selalu, Bapak. Kami rindu bertemu dengan adik-adik sekolah minggu kami, Bapak. Terimalah doa dan permohonan kami ini hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena pandemi COVID-19 mengakibatkan kita harus ibadah online di rumah masing-masing, sehingga kita jarang mendengarkan lonceng gereja bersama-sama lagi ya. Tapi kita harus terus bersukacita. Gimana kalau kita nyanyi lagu pujian dari buku yang dia anak sekolah minggu nomor 72, Lonceng Gereja. sama-sama menyebutkan ya adik-adik, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi,
atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, seperti tema kita hari ini bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk bersukacita. Ada yang tahu nggak kita kenapa harus bersukacita? Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu menemani kita dan sungai sukacitanya ada di hati kita. Yuk kita sama-sama bernyanyi Sungai Sukacita. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke pembacaan firman Tuhan. Untuk minggu ini firman Tuhan diambil dari Bilangan. Sudah disiapkan kan Alkitabnya? Kita buka Bilangan. Bilangan perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian lama ya. Bilangan. Sudah dapat? Kita cari pasal 21. Sudah dapat adik-adik? Pasal 21. Bilangan pasal 21 ayat yang keempat sampai 9. Ayo, sudah dapat? Sudah dapat? Nah, sekarang kita baca secara responsoria ya. Kakak ayat yang keempat dilanjutkan dengan adik-adik, dan yang ke-9 kita baca secara bersama-sama. Siap? Kita mulai ya. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Ayat yang ke-9 kita baca secara bersama-sama ya. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus gak suka lihat kita sedih, cemberut. Tuhan Yesus memberikan sukacita, dan Tuhan Yesus gak lihat kamu kecil atau kamu besar, kecil ataupun tinggi. Dia mencintai semuanya dan memberikan sukacita kepada kita.
Oleh karena itu, yuk kita nyanyikan Big or Small. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Warta anak sekolah minggu untuk kita pada minggu ini, yang pertama, hari ini kita ibadah online seperti biasa. Jangan lupa didokumentasikan ya. Dan untuk minggu depan kita tetap bertemu secara virtual di channel YouTube ini, tetap menggunakan pakaian yang rapi dan ingat selalu untuk mendokumentasikan sebagai bukti bahwa adik-adik mengikuti ibadah online. Dan yang kedua, seperti biasa ada tugas anak sekolah minggu. Untuk orang kecil menyebutkan Aku bersuka cita karena Yesus sahabatku. Ikuti gerakannya juga ya. Dan untuk orang sedang dan orang besar, kakak tulis di WA grup Natoras ya, dicek grup kita. Nah, itu saja warta anak sekolah minggu untuk kita pada minggu ini. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini agar kita boleh selalu sehat. Sampai jumpa ibadah selanjutnya ya. Shalom. Adik-adik yang di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi dan jangan berisik ya. Kita dengarkan dengan baik karena ini adalah bentuk puji syukur kita atas berkat Tuhan minggu ini. Oleh karena itu, kita bernyanyi dulu segala puji syukur. Yesus
kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di surga, segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Pada hari ini kami bersekutu bersatu hati mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, sepanjang hari yang sudah kami lewati. Dan saat ini Tuhan, izinkan kami untuk beribadah bersama anak-anak sekolah minggu di tengah gereja-Mu dalam ibadah sekolah minggu HKBP Sukamaju. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami akan disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memberi kami pengertian yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh berbuah dalam kehidupan kami dan boleh kami laksanakan dalam hari-hari yang akan Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, khususnya buat anak-anak sekolah minggu HKBP Sukamaju yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini, Minggu 14 Maret 2021. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada ibadah kita saat ini tertulis dalam Matius 25. Kami ulangi, Matius 26 ayat 57 sampai dengan ayat 68. Baiklah, anak-anak kami sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita sama-sama membacanya. Matius 26 ayat 57 sampai dengan ayat 68. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya.
Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, khususnya anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita lihat dari nats firman Tuhan yang kita baca tadi? Dikatakan di sana Yesus ditangkap, lalu Yesus dibawa ke hadapan imam besar untuk diadili. Biasanya kalau ada orang yang ditangkap, pasti ada suatu kejahatan yang dia lakukan, ataupun kemungkinan dia melanggar hukum. Dan dalam nats ini kita lihat Yesus ditangkap dan dibawa ke pengadilan agama. Yang menjadi pertanyaan, apa kesalahan yang telah dilakukan Yesus sehingga dia ditangkap dan ia dibawa ke pengadilan agama waktu itu? Bahkan disebutkan tadi di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama. Mereka menangkap Yesus dan bermaksud untuk menghukum mati Yesus. Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh Yesus? Jemaat yang terkasih, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus perbuat? Padahal sehari-harinya Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Dia membuat mujizat-mujizat. Yang Yesus lakukan adalah menebarkan kasih. Tidak ada satupun yang jahat yang diperbuat oleh Yesus. Yesus melakukan pelayanan yang luar biasa bagi banyak orang pada waktu itu. Tetapi kenapa imam-imam besar, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua menangkap Yesus dan sangat berhasrat untuk menghakimi Yesus dengan hukuman mati? Ternyata orang-orang ini, para pembesar-pembesar tadi, telah diliputi oleh kebencian dan kedengkian yang luar biasa terhadap Yesus. Mereka khawatir kehadiran ataupun keberadaan Yesus dapat menghilangkan pengaruh para pembesar ini. Mereka ini merasa Yesus akan merebut kekuasaan agama mereka, karena pada waktu itu semakin banyak orang yang mengikuti Yesus dan banyak hal tentang kebenaran yang dikatakan oleh Yesus yang justru membongkar keburukan mereka. Begitu besarnya perlawanan yang mereka lakukan terhadap Yesus. Untuk mencapai tujuan mereka untuk dapat menghukum mati Yesus, para imam kepala menghasut masyarakat banyak untuk melawan dia, dan mereka mendatangkan saksi-saksi palsu untuk menentang Yesus. Segala dusta, fitnah mereka perkatakan
untuk membuat Yesus dihukum mati. Mereka rela berbohong, bersaksi dusta, hanya demi untuk mencapai tujuan mereka, hasrat mereka, menghukum mati Yesus. Begitu luar biasa mengerikan kebencian mereka terhadap Yesus. Tidak ada lagi suara hati yang tersisa dalam hati mereka. Para pemimpin agama ini telah dibutakan oleh kebencian mereka, sehingga mereka menangkap dan bersekongkol untuk membunuh Yesus melalui pengadilan agama yang mereka buat. Jemaat anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, bagi imam besar, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, pengadilan ini, pengadilan yang mereka buat adalah cara mereka untuk menggenapkan rencana mereka untuk menyingkirkan, bahkan untuk mematikan orang yang merebut pengaruh mereka atas rakyat banyak. Bagi mereka inilah saat mereka mengamankan posisi kekuasaan agama mereka dengan mengorbankan saingan terbesar mereka, yaitu Yesus. Tetapi sebaliknya, bagi Yesus, pengadilan ini adalah cara dia menggenapkan rencana Bapa untuk mati bagi orang berdosa. Inilah saatnya Yesus menyatakan kasih dan pengampunan Bapa kepada umat pilihannya dengan cara mengorbankan dirinya. Sangat jauh berbeda sekali sikap pembesar-pembesar tadi, sikap orang-orang dunia, sangat jauh berbeda sekali dengan sikap dari Yesus yang datang dari Allah. Orang-orang dunia dipenuhi oleh keinginan diri sendiri, membunuh orang pun mau, untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuaskan hasrat seperti yang dilakukan oleh para pembesar yang ada dalam nats ini. Sebaliknya, Yesus yang datang dari Allah rela mati untuk menyenangkan Tuhan, melaksanakan karya besar Allah untuk penebusan manusia dari dosa, mengorbankan dirinya untuk menyenangkan Bapa, melakukan kehendak Bapa. Jemaat yang terkasih, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita dalam menjalani kehidupan kita? Apakah karena mementingkan diri sendiri, kita melakukan apa saja dengan mengesampingkan kehendak Tuhan? Atau mampukah kita mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk menyenangkan Tuhan? Bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu? Apakah rela berkorban untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri? Contoh hal kecil mungkin yang dapat anak sekolah minggu lakukan: mengorbankan waktu bermainmu untuk menggantinya menjadi waktu beribadah kepada Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Mengorbankan kepentinganmu karena kehendak Tuhan. Dan masih banyak hal lain yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan.
Janganlah karena kepentingan diri sendiri kita lupa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita supaya hati nurani kita tidak mati seperti para pemimpin agama tadi. Tidak satupun tuduhan palsu yang mereka tuduhkan kepada Yesus yang dijawab oleh Yesus. Yesus tetap diam. Sebagaimana yang kita baca tadi dalam ayat 63 dikatakan, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Ayat 64, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Hanya itu yang dijawab Yesus, bahwa Yesus memang adalah Mesias. Dan itu sudah nyata dalam pekerjaan Yesus, yang justru sebaliknya mereka benci apa yang telah dilakukan Yesus sepanjang pelayanannya. Hati nurani dari para pemimpin agama tadi tertutup atas kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Akibat kebencian dan kepentingan diri mereka, malah Yesus dihukum mati. Setelah pengadilan ini, sebagaimana yang kita baca tadi, Yesus diludahi, ditinju, dipukul, bahkan akhirnya sampai disalibkan. Ini menunjukkan begitu besarnya, begitu beratnya penderitaan Yesus untuk melaksanakan karya penebusan bagi umat manusia. Karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi umat manusia, Dia rela mati. Dia menerima hukuman itu. Sebagaimana topik yang ditetapkan pada minggu ini, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Karena dosa seharusnya kita yang dihukum mati, tetapi Yesus yang tidak berdosa menggantikan kita menjalani hukuman itu agar kita hidup. Melalui khotbah hari ini, kita diingatkan, khususnya anak-anak sekolah minggu HKBP Sukamaju, kita diajak untuk menyenangkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan karena hanya kepentingan diri kita sendiri, kita lupa akan kehendak Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita umatnya. Dia rela mengorbankan dirinya, bahkan rela mati mengorbankan kepentingan dirinya hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada ibadah kami minggu ini. Firman-Mu mengingatkan kami akan karya penebusan-Mu, mengingatkan kami akan penderitaan-Mu untuk menebus kami umat berdosa. Dan firman-Mu saat ini Tuhan mengingatkan kami agar kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, tidak hanya mementingkan kepentingan diri kami sendiri. Dalam semua kepentingan diri kami ya Tuhan, biarlah Tuhan mengajar kami agar kami senantiasa mengingat kehendak-Mu yang seharusnya kami dahulukan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada hari ini menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, senantiasa kami semakin bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja-Mu, kiranya pelayanan di tengah-tengah gereja ini selalu Tuhan yang tolong, khususnya guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong dalam setiap pelayanannya, agar kami senantiasa memuliakan Tuhan, mendahulukan apa yang Tuhan kehendaki dalam pelayanan kami, dan sehingga anak-anak ini ya Tuhan, generasi-generasi penerus pengikut Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu HKBP Sukamaju semakin diberkati oleh pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarga kami masing-masing, anak-anak sekolah minggu dan seluruh keluarga masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan senantiasa cukupkan apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami, dan Tuhan yang senantiasa membimbing kami, mengarahkan kami dalam menjalani hari-hari kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya pertolongan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan menutup ibadah ini. Ini lagu terakhir nih. Ini lagu baru, kita belajar sama-sama ya. Judulnya Hompila Hompimpa. Nyanyi dengan semangat ya. Yesus pujaanmu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.